Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video singkat ini. Kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini sudah pernah kita singgung dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita mempelajari mengenai pertanyaan penelitian yang terdapat dalam penelitian-penelitian kualitatif. Oke, lebih jelasnya, lebih dalamnya akan kita pelajari pada slide-slide selanjutnya. Oke, pertanyaan pertama yang perlu kita pahami, jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa itu penelitian kualitatif, karena perilakunya di lapangannya itu sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Oke, jadi kita harus paham terlebih dahulu jika kita mengambil pendekatan kualitatif, apa yang harus kita persiapkan dengan baik, sehingga harapannya data yang kita ambil adalah data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Pertama, menurut Cooper dan Schindler, penelitian kualitatif itu dia adalah desain penelitian untuk memberitahu peneliti mengenai bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa dapat terjadi. Jadi dalam pengertian oleh Cooper dan Schindler, yang saya ambil garis besarnya adalah dia menekankan bagaimana sebuah proses terjadinya fenomena, kemudian mengapa fenomena tersebut bisa terjadi, ya. Jadi penekanannya adalah bagaimana dan kenapa, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh penelitian kuantitatif yang hanya melihat di permukaan saja, tidak mendalam, ya. Ketika ada pertanyaan bagaimana atau kenapa, itu lebih banyak kita mendengar jawaban-jawaban eksplorasi, jawaban-jawaban yang mendalam mengenai pertanyaan kita. Kemudian menurut Meleong, penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Jadi penekanannya di sini adalah seorang peneliti harus berkomunikasi secara mendalam dengan informan penelitiannya, ya. Jadi kalau kita meneliti itu kualitatif, ketika kita memaparkan hasil penelitian kita, para pembaca itu akan menganggap bahwa data yang kita peroleh ini tidak bisa didapatkan melalui metode-metode lain, ya, sehingga data yang kita dapatkan dalam penelitian kualitatif itu adalah data yang lebih mengejar kedalaman sebuah fenomena, ya, bukan hanya dari permukaannya saja, tapi kedalaman dari sebuah fenomena. Kemudian yang ketiga, menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Ada dua inti pengertian penelitian kualitatif oleh Sugiono yang saya garis besar, yang saya bold di sini. Yang pertama adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan filsafat post-positivisme. Apa itu post-positivisme? Post-positivisme adalah anggapan bahwa ilmu pengetahuan belum tentu benar yang kita pelajari, atau teori itu belum tentu benar, sehingga pasti ada fenomena-fenomena baru yang bisa menjelaskan, yang bisa membantah teori tersebut. Nah, sehingga dalam penelitian kualitatif kita lebih banyak mengembangkan teori atau melahirkan teori baru, ya. Beda dengan kuantitatif. Kemudian Sugiono juga menekankan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif itu sebagai instrumen kunci, ya. Artinya instrumen kunci, dia yang mewawancarai, dia yang menganalisis datanya. Nah, itu namanya instrumen kunci. Jadi penelitian kualitatif harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar paham akan maksud dan tujuan penelitian tersebut, paham dengan materi yang ingin ditanyakan, sehingga ketika kita melakukan wawancara itu ada feedback, ada komunikasi dua arah dengan informan kita. Nah, tidak mungkin ketika kita menanyakan sesuatu dan dia menjawab terus kita puas saja, itu namanya
belum layak dalam penelitian kualitatif. Kita harus mengeksplor lagi jawaban-jawabannya. Ketika dia menjawab A, kita tanya kenapa A. Nah, seperti itu. Terus menerus. Nah, itu semakin dalam kita mendapatkan data penelitian wawancara, maka semakin bagus data itu. Nah, ada beberapa kontroversi dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah banyak yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu bersifat subjektif, ya, karena yang menganalisis, yang mewawancarai itu adalah individu atau seorang peneliti, sehingga orang beranggapan bahwa mungkin saja hasil penelitian dia itu berdasarkan pemikiran dia, ya, bukan berdasarkan alat analisis yang independen seperti di kuantitatif, seperti misalkan SPSS dan seterusnya. Sehingga hasil-hasil dalam penelitian kualitatif jika menguntungkan salah satu pihak, maka dikatakan pendapat itu menurut kelompok A, sehingga sangat bersifat subjektif. Nah, ini harus dihindari oleh seorang peneliti. Jadi peneliti itu seperti yang saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, peneliti itu harus memiliki sifat jujur, ya. Jadi jangan sampai seorang peneliti itu menyembunyikan sesuatu sehingga hasil yang ditemukan itu malah tidak diungkapkan, ya. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang peneliti. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat digeneralisasi. Karena penelitian kualitatif ini spesifik membahas sebuah tema atau membahas sebuah objek atau subjek tertentu, sehingga penelitian ini tidak dapat diterapkan di kondisi lain dengan karakteristik yang berbeda, karena penelitian kualitatif itu sangat spesifik, tetapi dia itu mendalam, ya. Jadi cakupan penelitian kualitatif itu kecil, tapi dia lebih mengutamakan kedalaman dari data tersebut, ya, berbeda dengan kuantitatif. Kemudian kontroversi yang ketiga adalah bias dalam pengumpulan data dan pemaknaan, karena memang kita mewawancarai manusia, kita itu mendapatkan data berdasarkan wawancara terhadap manusia, sehingga belum tentu apa yang keluar dari responden kita itu sesuai dengan apa yang dia rasakan yang sebenarnya, sehingga dikatakan sangat mungkin terdapat bias dalam pengumpulan data dan pemaknaan data tersebut. Nah, maksudnya pemaknaan data di sini, data yang kita peroleh mungkin saja itu diinterpretasi oleh orang yang berbeda, itu berbeda hasilnya, ya. Misalkan data yang kita peroleh dari lapangan A, kemudian kita menginterpretasi itu A. Belum tentu orang lain yang membaca data kita itu menginterpretasi data kita itu juga A, sehingga sangat bias dalam pengumpulan data dan pemaknaannya. Jadi ini beberapa kontroversi penelitian kualitatif, dibilang subjektif, kemudian dibilang hasilnya itu kurang dapat digeneralisasi, kemudian yang ketiga adalah sangat mungkin terjadinya bias dalam pengumpulan dan pemaknaan data. Nah, adapun ini perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif dapat kita lihat dalam tabel ini. Yang pertama adalah fokus penelitian. Kalau kualitatif itu fokusnya adalah pemaknaan dan penjelasan, sehingga jenis-jenis pertanyaannya saja sudah ketahuan, ya, kenapa dan bagaimana, sehingga pertanyaan-pertanyaan kenapa dan bagaimana itu bisa menjelaskan pemaknaan dalam suatu objek atau subjek yang diteliti. Kemudian menjelaskan subjek atau objek yang diteliti, ya. Tapi kalau di kuantitatif itu fokus penelitiannya itu menjabarkan data, kemudian menjelaskan data dan perkiraan atau hipotesis, ya. Jadi kita memfokuskan pengujian teori, karena kita pengujian teori maka kita rumuskan sebuah hipotesis atau dugaan sementara berdasarkan teori-teori yang ada. Oke, jadi fokusnya itu berbeda, ya, antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian keterlibatan peneliti.
Dalam penelitian kualitatif, keterlibatan peneliti itu sangat tinggi ya, karena peneliti itu menjadi instrumen kunci ya. Tadi pengertian menurut Sugiono, penelitian kualitatif itu peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitiannya, karena dia yang melakukan wawancara, dia yang melihat raut wajah informannya, apakah dia berbohong atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui itu melalui berinteraksi secara langsung ya, baik melalui tatap muka atau melalui telepon, kita dengar suara nadanya itu apakah dia takut menjawab atau bagaimana. Nah, itu uh, sang peneliti yang bisa mengidentifikasi, yang bisa menganalisis hal tersebut. Nah, tapi kalau di kuantitatif, keterlibatan peneliti itu sangat rendah ya. Dibilang rendah bukan tidak ada. Artinya rendah di sini peneliti tidak terlibat langsung dalam misalkan pengumpulan data, kita menyebarkan kuesioner. Tidak harus peneliti yang menyebarkan kuesioner. Bisa jadi kita titip, misalkan kita mau meneliti di karyawan, kita tidak harus bertemu dengan karyawannya, cukup kita titipkan kuesioner kita pada front office di perusahaan tersebut. Nah, sehingga peneliti tidak terlibat langsung atau tidak kontak dengan sampel penelitiannya. Nah, beda dengan kualitatif tadi, kita harus membersamai responden, kita harus melihat dia ngomong apa, kemudian kita juga harus melihat tingkah lakunya seperti apa. Nah, itu namanya pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Jadi inti dari penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri ya yang menganalisis, yang mengambil data, semuanya adalah peneliti itu. Kemudian tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tujuan penelitiannya adalah untuk mengembangkan teori atau mencari teori baru, karena dinamika kehidupan selalu berganti-ganti ya. Jadi selalu ada fenomena-fenomena baru yang akan memunculkan teori-teori baru ya. Apalagi sekarang sudah semakin cepat perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan lingkungan, sehingga pasti ada teori baru yang bisa menjelaskan akan perubahan-perubahan tersebut. Nah, kalau di kuantitatif fokusnya adalah pengujian teori ya, sehingga dia lebih fokus pada perkiraan atau hipotesis. Nah, untuk desain penelitian di kualitatif, konsistensi tidak begitu diharapkan. Artinya adalah dalam penelitian kualitatif, teori yang kita bawa di awal di proposal penelitian kita itu jika tidak konsisten dengan hasil penelitian kita tidak akan masalah. Atau misalkan kita menganggap bahwa fenomena ini bisa dijelaskan oleh teori A, sedangkan setelah kita meneliti itu kok berbeda jauh dengan teori A, malah lebih condong menimbulkan teori baru, misalkan teori B. Nah, itu malah justru akan menarik hasil penelitian tersebut, karena dia bisa jadi membantah teori sebelumnya atau dia mengembangkan teori-teori baru. Nah, sehingga konsistensi itu tidak begitu diharapkan atau tidak begitu penting dalam penelitian kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, karena sifatnya yaitu menguji teori, sehingga konsistensi itu harus, kalau bisa jangan sampai tidak konsisten dengan teori yang ada, karena kita sifatnya menguji. Teorinya sudah ada, kita uji. Jika hasilnya itu tidak sesuai dengan teori yang kita harapkan, nah itu peneliti agak sedikit ada effort ya untuk mencari alasan kenapa ya kok dia tidak sesuai dengan teori yang ada. Nah, itu dalam penelitian kuantitatif. Kemudian jenis data. Kalau kualitatif, data-data yang didapatkan adalah kodenya itu kode verbal ya, seperti wawancara, kita wawancara dengan orang menggunakan verbal ya, bukan numerik. Berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif semuanya dinumerikan ya, misalkan sangat setuju dikasih kode 5, kemudian setuju dikasih kode 4, netral dikasih kode 3, tidak setuju dikasih kode 2, dan sangat tidak setuju dikasih kode 1. Nah, itu dalam penelitian kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif berbeda ya. Wawancara, kita mewawancarai orang, kita mendapatkan data secara verbal, kata-kata ya. Makanya dalam penelitian kualitatif itu harus direkam ya. Kalau bisa wawancara kita itu direkam, karena manusia mempunyai keterbatasan ingatan, sehingga ketika menganalisis hasil penelitian kita, kita memutar kembali rekaman itu sehingga kita bisa menganalisis dengan tepat ya. Sekarang sudah banyak sekali alat rekam dan mungkin kita semua juga sudah punya ya, karena
Kita semua sudah punya smartphone, sehingga di dalam smartphone tersebut ada aplikasi atau ada fasilitas rekaman sehingga kita tidak perlu membeli rekaman. Tapi kalau teman-teman ingin fokus dalam penelitian kualitatif dan membeli rekaman yang lebih bagus, yang itu bisa menangkap suara dengan jelas, nah itu akan lebih baik lagi. Kemudian analisis data. Kalau di kualitatif, analisis data itu oleh peneliti itu sendiri. Dia yang akan mendengarkan rekaman itu, dia akan mengulang-ulang, mengingat-ingat apa yang dia lihat di lapangan. Nah, itu akan dianalisis oleh peneliti itu sendiri, sehingga orang lain yang tidak turun di lapangan, yang tidak mewawancarai informan, mungkin pengetahuannya kurang dibandingkan orang yang mewawancarai informan secara langsung. Sehingga analisis dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Berbeda dengan kuantitatif, yaitu kita bisa menggunakan alat bantu aplikasi atau software seperti SPSS ya, kemudian Excel, kemudian bisa juga kita pakai Amos, Lisrel, Evius, macam-macam. Ada banyak alat analisis dalam penelitian kuantitatif. Namun sekarang sudah berkembang ada alat analisis untuk penelitian kualitatif, tapi fungsinya hanya mengumpulkan kata-kata, seperti kata apa yang paling sering digunakan oleh responden, kata apa yang paling mendapat tekanan oleh informan kita. Nah, seperti itu namanya NVivo ya. Itu bisa kita pelajari nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah umpan balik. Kualitatif itu sangat cepat umpan baliknya. Nah, saya contohkan ketika kita wawancara, kita tanya ke seseorang, pasti otomatis cepat umpan baliknya, cepat dia menjawab. Ya, berbeda dengan kuantitatif melalui kuesioner. Mungkin hari ini kita taruh kuesioner kita, seminggu kemudian belum jadi itu, belum diisi kuesioner kita. Mungkin sebulan kemudian baru diisi. Nah, sehingga agak lambat. Tapi kalau kualitatif itu umpan baliknya cepat ya, feedbacknya cepat. Jadi kita tanya langsung dijawab, kita tanya lagi langsung dijawab lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau dalam penelitian kualitatif. Tabel ini menjelaskan secara umum perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, sehingga teman-teman harus sudah memilih terlebih dahulu apakah ingin menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini metodologi penelitian dalam penelitian kualitatif. Kita sudah belajar mengenai teknik sampling di video sebelumnya. Nah, biasanya penelitian kualitatif itu pengambilan sampelnya biasanya menggunakan 3 metode ini. Yang pertama adalah purposive sampling atau pengambilan sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Misalkan kita ingin memperoleh data mengenai laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan atau strategi sebuah perusahaan. Sehingga purposive sampling atau syarat informan kita untuk kita wawancarai, yang pertama dia harus sebagai manajer, kemudian dia juga sudah memimpin 5 tahun, sehingga orang yang kita wawancarai itu atau informan yang kita gunakan itu adalah informan yang tepat, bukan karyawan biasa ya. Sehingga purposive sampling biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang selanjutnya adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling digunakan jika kita tidak tahu informan mana yang akan kita ambil sebagai sampel penelitian kita. Misalkan kita hanya punya satu informan saja, yang lain kita tidak tahu, sehingga biasanya akan berkembang, kita akan tanya kepada informan tersebut, dia menyarankan orang lain untuk kita wawancara. Dan yang selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling atau accidental sampling. Ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif yang ringan-ringan ya. Seperti misalkan pendapat masyarakat Yogyakarta tentang radikalisme. Nah, itu siapapun ditemukan, misalkan kira-kira dia itu masyarakat Yogyakarta, ya dia diwawancarai karena kebetulan saja dia bertemu dengan kita ya sebagai peneliti. Kemudian wawancara dalam penelitian kualitatif itu ada 3 ya. Yang pertama adalah wawancara tidak terstruktur. Nah, tidak terstruktur ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanpa melihat panduan wawancara atau tanpa ada kisi-kisi wawancara.
seperti ngobrol dengan seseorang. Nah, itu namanya wawancara tidak terstruktur. Kita ngomong panjang lebar, bahkan informan yang kita teliti itu tidak mengetahui kalau dia itu sedang diteliti. Biasanya ciri-ciri wawancara tidak terstruktur seperti itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol dengan seseorang, kita kira kita cuma ngobrol biasa, padahal kita sedang diteliti oleh orang tersebut. Itu namanya wawancara tidak terstruktur. Sehingga tidak ada panduan ngobrol macam-macam, gitu ya. Nah, nanti tugas peneliti itu yang akan mereduksi datanya, data-data mana yang penting untuk diambil. Kemudian yang kedua adalah semi terstruktur. Nah, semi terstruktur ini membawa catatan atau list pertanyaan-pertanyaan atau inti dari penelitian, ya. Jadi peneliti dalam wawancara semi terstruktur sudah punya draft atau daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan secara garis besar saja, akan tetapi tetap penyampaiannya seperti tidak terstruktur, ya. Penyampaiannya seperti tidak terstruktur. Kadang melihat catatan untuk meng-cross check apakah ada pertanyaan yang belum ditanyakan atau seterusnya. Itu namanya wawancara semi terstruktur. Nah, yang selanjutnya adalah wawancara terstruktur. Nah, ini wawancara terstruktur ini kita harus berpanduan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita bawa. Tidak boleh keluar dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita cantumkan. Nah, seperti misalkan kita mewawancarai presiden, itu wawancaranya harus terstruktur, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita tanyakan. Nah, itu harus diperhatikan dalam wawancara terstruktur. Kemudian teknik-teknik dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah asosiasi kata atau gambar. Nah, biasanya kita sering ditanyakan apa yang Anda pikirkan jika Anda mendengar kata UMY misalkan. Teknik wawancara kita seperti itu bisa. Kemudian melengkapi kalimat. Nah, jika Anda sebagai direktur yang kondisi perusahaannya itu sedang turun karena COVID-19 misalkan, apa yang akan Anda perbuat. Nah, itu bisa kita lakukan, ya, seperti latihan imajinasi tersebut. Kemudian kelompok fokus yang pertama adalah tradisional atau kita ketemu langsung seperti FGD, itu namanya kelompok fokus yang tradisional, bertemu secara langsung di sebuah ruangan untuk kita melakukan penelitian. Kemudian yang kedua adalah melalui telepon, ya, atau sekarang lebih sering itu melalui internet atau sosial media, melalui WhatsApp kah, atau melalui Zoom, atau melalui Microsoft Teams, atau yang lain. Itu yang penting menggunakan internet dalam mewawancarai beberapa orang sekaligus. Nah, itu namanya teknik kelompok fokus, ya, yang kita peroleh dari wawancara di dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wawancara, ya. Jadi wawancara itu bukan sembarangan. Ini yang saya bilang tadi. Kapan kita bisa mengetahui bahwa kita ini cocok di penelitian kualitatif atau kuantitatif? Nah, saya sering contohkan seperti ini. Kalau kita ngobrol dengan orang saja itu orang kadang tidak nyambung, itu jangan meneliti di penelitian kualitatif. Karena kenapa? Jangan sampai pertanyaan yang kita sampaikan itu malah ditangkap lain atau ditangkap berbeda oleh informan kita, sehingga data yang kita peroleh itu tidak mendalam, ya. Nah, sehingga kualifikasi pewawancara itu dalam penelitian kualitatif itu harus ada. Yang pertama adalah harus kreatif. Kemudian dia juga harus terlatih. Artinya terlatih itu sudah sering berbicara dengan orang lain, sudah sering berdiskusi dengan orang lain, sudah sering menanggapi jawaban-jawaban dari orang lain. Nah, itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah menguasai materi. Ini sebelum ke lapangan, sebelum mewawancarai seseorang, kita harus paham dulu akan materi yang ingin kita tanyakan. Jangan sampai dia memberikan feedback, kita tidak paham apa yang dia maksud. Nah, akhirnya gagal penelitiannya, gagal wawancaranya. Oke. Dan selanjutnya adalah harus cepat belajar. Jangan sampai dia mengatakan kita atau dia bercanda misalkan dalam sesi wawancara, kita kok
tidak paham dengan candaan orang tersebut. Nah, itu juga akan menimbulkan sebuah kekakuan dalam proses wawancara, sehingga peneliti kualitatif itu harus cepat belajar. Nah, selanjutnya wawancara mendalam individu. Nah, kalau bisa kita itu mendapatkan sebuah data atau informasi itu yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan melihat atau hanya dengan nanya-nanya, ya. Berbeda bertanya-tanya dengan melakukan penelitian atau wawancara mendalam. Karena wawancara mendalam itu hanya peneliti itu yang memperoleh jawaban-jawaban atau hanya peneliti yang mengetahui apa maksud dari data tersebut, ya. Jadi semakin dalam data yang kita dapatkan, maka semakin bagus dalam penelitian kualitatif. Kemudian ada wawancara kelompok seperti FGD, tadi sudah saya singgung. Kita sebagai peneliti di situ hadir di dalam forum tersebut, kemudian ada beberapa narasumber kita yang akan kita gali informasinya, dan mereka akan berdiskusi mengenai suatu tema atau topik yang akan kita teliti. Nah, itu namanya juga wawancara kelompok. Nah, ini salah satu contoh panduan kita ketika mau mewawancarai seseorang. Misalkan kita mau mengetahui mengenai budaya organisasi UMY, ya, atau kita ingin mengetahui UMY itu seperti apa, atau mahasiswa UMY itu bagaimana, seperti apa mereka berperilaku, ya. Kita tanya kepada masyarakat. Misalkan isu besar dulu, ya, karena dia ini induksi dari umum ke khusus, maka kita harus menanyakan yang besar-besar dulu, yang umum-umum dulu, ya. Contohnya adalah apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata mahasiswa. Jadi kita tanya dulu ke masyarakat bahwa mahasiswa, menurut Anda mahasiswa itu apa? Nah, kita biarkan dia menjawab. Misalkan dia jawab itu mahasiswa adalah orang yang terpelajar, kemudian mahasiswa adalah agent of change, mahasiswa adalah orang-orang yang akan memimpin negara pada 10-20 tahun yang akan datang, dan seterusnya. Kita harus melihat responnya, ya. Kemudian kita menyempit ke satu topik tertentu, karena tadi kita tujuannya itu untuk mewawancarai masyarakat mengenai UMY, sehingga kita tanyakan bagaimana pendapat Anda tentang mahasiswa UMY, ya. Jadi misalkan masyarakat menjawab, oh, mahasiswa UMY adalah mahasiswa yang cerdas-cerdas, unggul, islami, muda, mendunia, misalkan. Itu jawaban-jawaban dari masyarakat tersebut. Nah, kita mempersempit lagi topik-topik yang kita wawancarai dengan misalkan mengatakan kriteria seperti apa yang mencerminkan unggul dan islami. Misalkan tadi dia jawab mahasiswa UMY itu adalah mahasiswa yang unggul dan islami. Nah, kita tanyakan maksudnya apa? Apa yang Anda lihat gitu, ya. Ketika Anda mengatakan unggul dan islami itu, kok bisa terlintas di pikiran Anda mengatakan seperti itu? Nah, kurang lebih begitu. Nah, kemudian kita tanyakan lagi, keunggulan seperti apa yang Anda lihat pada mahasiswa UNY? Nah, itu adalah salah satu contoh wawancara dari isu-isu besar dulu, baru kita persempit sampai ke inti atau minat tujuan penelitian kita, ya. Nah, ini adalah analisis hasil penelitian kualitatif. Yang pertama yang kita harus ingat, kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif itu ada namanya uji keabsahan data. Karena kita itu mewawancarai seseorang, peneliti itu harus selalu penuh kecurigaan. Jadi kecurigaan dalam hal ini maksudnya jangan-jangan responden kita itu berbohong, atau jangan-jangan yang dia katakan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, sehingga kita perlu untuk melakukan keabsahan data. Apakah dia ngomong ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau dia berbohong, atau seperti apa. Nah, sehingga ada yang namanya triangulasi. Yang pertama adalah triangulasi sumber, ya. Nah, triangulasi sumber ini seperti contohnya dia berbicara, kemudian kita melihat sumber-sumber yang ada. Apakah teori-teori yang ada berbicara mengenai
topik yang dia katakan itu sesuai apa, sejalan atau tidak. Ya, nah itu namanya triangulasi sumber. Atau kita tanya kepada ahli, ya, kepada ahli yang membidangi tema penelitian kita. Apakah para ahli juga ngomong seperti itu? Kemudian yang kedua adalah triangulasi metode. Metode ini misalkan kita mewawancarai seseorang sambil kita observasi, kita lihat apakah dia itu berbohong atau tidak, atau apakah dia itu mengeluarkan jawaban dengan sukarela, dengan sungguh-sungguh, atau jangan-jangan dia dalam kondisi tertekan. Misalkan kita wawancarai tentang kepemimpinan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Karyawan cenderung akan mengeluarkan jawaban-jawaban itu yang relatif normatif gitu ya, pemimpin saya baik dan seterusnya, padahal mungkin saja dia tertekan atau mungkin saja dia terpaksa dalam mengeluarkan jawaban tersebut. Nah, itu bisa kita analisis melalui triangulasi metode ya, metode wawancara kemudian observasi. Dan selanjutnya adalah triangulasi waktu. Nah, triangulasi waktu ini kita recall lagi apa yang sudah kita tanyakan tadi. Misalkan sekarang kita tanyakan, besok kita ketemu dengan orang tersebut, kita tanyakan lagi hal yang sama, apakah benar dia menjawab itu masih konsisten atau tidak. Nah, kalau konsisten berarti bisa kita katakan apa yang dia katakan kemarin itu dengan sekarang adalah sama, sehingga data yang dikeluarkan itu benar. Nah, kemudian metode keabsahan data yang lain juga bisa kita peroleh dengan analisis kasus negatif. Jadi, kita sebagai peneliti harus selalu mencari teori-teori pembanding dari data yang dia sebutkan, dari data yang informan sebutkan tadi. Dari hasil wawancara kita, kok bisa ya dia mengatakan seperti itu? Apakah ada teori lain yang membantah apa yang dia katakan? Nah, kalau ada, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Apakah ini ada temuan baru, atau apakah ini dia berbohong atau seterusnya. Nah, itu bisa dianalisis oleh sang peneliti. Kemudian member check atau mengajukan pertanyaan kepada lebih dari satu partisipan. Misalkan tadi mengenai kepemimpinan, kita tanya karyawan A mengatakan A, karyawan B seharusnya mengatakan A juga ya mengenai pemimpinnya. Jangan sampai dia mengatakan B. Kalau dia mengatakan B berarti ada inkonsistensi jawaban antara karyawan A dengan karyawan B, padahal objeknya sama, yaitu pemimpin mereka. Sehingga kita butuh lagi orang yang lebih independen atau orang yang ketiga untuk kita tarik kesimpulan yang mana yang benar, apakah si A atau si B. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dalam penelitian kualitatif kita juga menganalisis data-data atau menganalisis informasi yang kita dapatkan di lapangan melalui yang pertama adalah konten analisis. Kita analisis dulu tujuan penelitian kita itu apa, sehingga wawancara atau rekaman yang kita dengar itu harus kita sesuaikan dengan penelitian kita ya. Jadi konten wawancaranya itu dia ngomong apa. Kadang kalau kita wawancara seseorang itu dia bicara panjang lebar yang banyak yang tidak masuk dalam tujuan penelitian kita, sehingga kita harus menganalisis dulu konten yang dia maksud apa. Kemudian sudah mengetahui apa yang dia maksud, kita akan reduksi datanya. Artinya reduksi, kita buang data-data yang tidak perlu, yang tidak relevan dengan tujuan penelitian kita. Ya, kita buang. Kadang dia curhat mengenai keluarganya, anaknya sakit dan seterusnya, itu kalau bukan penelitian kita, kita jangan masukkan dalam penelitian kita. Oke, namanya reduksi data. Kemudian penyajian data. Setelah data kita reduksi, kita sudah tahu inti dari orang ini mau ngomong apa. Nah, itu kita harus display atau menyajikan data kita itu dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk tabel atau dalam bentuk misalkan kalimat-kalimat secara langsung atau tidak langsung atau seperti apa, itu yang lebih paham adalah peneliti itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah kita menarik kesimpulan apa yang dikatakan oleh para informan kita. Nah, selain itu, banyak pertanyaan dari mahasiswa mengatakan bahwa kapan seorang peneliti itu berhenti atau berapa jumlah informan dalam penelitian kualitatif. Nah, saya katakan di sini bahwa informan penelitian kualitatif itu tidak terbatas, ya, bisa 1, bisa 10, bisa 100, bahkan lebih, ya, tergantung dari kejenuhan data tersebut, ya. Jadi datanya yang jenuh, ya, bukan orang atau bukan penelitinya yang jenuh. Jadi datanya yang jenuh, artinya data jenuh itu
Misalkan saya mewawancarai 10 orang responden dalam sebuah perusahaan. Niatnya seperti itu. Nah, kemudian responden pertama saya tanya mengenai sebuah tema, jawabannya A, B, C, D, ya, ada A sampai D. Kemudian responden kedua dia menjawab mengenai A, B, C, D, E sampai E. Kemudian responden ketiga saya tanya jawabannya juga sampai E. Kemudian responden keempat jawabannya juga sampai E. Sampai responden kelima jika jawabannya itu tidak ada yang baru lagi, itu namanya datanya sudah jenuh. Jadi penelitian bisa dihentikan di responden kelima, tidak perlu melanjut sampai ke 10. Karena menurut peneliti, apa yang disampaikan oleh informan-informan penelitian itu sudah semua ya, sudah semua jawaban-jawaban yang diinginkan sehingga tidak perlu lagi ditambah ke responden ke-6 dan seterusnya karena menurut peneliti 6 dan seterusnya akan menjawab A sampai E juga, tidak ada data-data baru yang didapatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi jika datanya itu sudah jenuh, penelitian bisa selesai. Dan ketika kita menganalisis data, kok kira-kira ada yang kurang pas atau ada yang kurang mendalam, kita bisa balik lagi ke lapangan untuk mengambil data. Itu bedanya penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kualitatif kita mengambil data, mengolah, ada yang kurang kita ke lapangan lagi, mengolah lagi dan seterusnya. Kalau kuantitatif biasanya kita ke lapangan, mengambil data, hasil kuesioner, selesai ya. Kecuali dosen pembimbing atau yang lain ingin menambah responden, kita harus ke lapangan lagi. Nah, itu yang bisa teman-teman perhatikan dengan baik jika akan meneliti penelitian kualitatif. Oke, cukup sekian. Mungkin video ini lebih sedikit panjang dengan video-video saya sebelumnya karena memang ini satu penelitian yang menarik untuk kita lakukan dan saya buat tema sendiri ya, penelitian kualitatif karena memang penelitian kualitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang menantang ya bagi saya sendiri karena saya tidak terbiasa dengan penelitian kualitatif, saya biasa bermain di zona kuantitatif sehingga saya merasa sedikit tertantang untuk meneliti secara kualitatif. Oke, cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.